Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya, walaupun dalam audio. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai KD 3.2, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang NRI 1945 dalam berbangsa dan bernegara ya. Setelah sebelumnya KD 3.1 yaitu membahas tentang bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Nah, Undang-Undang Dasar NRI ini, Republik Indonesia ini, sebagaimana kita tahu kan ada 37 pasal ya. Nah, akan tetapi yang akan dibahas dalam KD ini yaitu ada 4 pasal, yaitu mengenai wilayah NKRI pasal 25A Undang-Undang Dasar 45, kemudian warga negara dan penduduk Indonesia pasal 26 dan operasionalnya Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 ya. Kemudian kemerdekaan beragama di Indonesia pasal 29 dan 28E. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan NKRI pasal 30 ayat 1 dan sampai ayat 5 ya. Nah, tentu saja kita tidak bisa juga membahas 4 pasal ini sekaligus. Itu yang akan kita bahas hanya mengenai wilayah NKRI saja di pasal 25 tadi ya. Nah, sebagaimana kalian lihat di sini, mungkin kalian juga sudah sering melihat peta Indonesia ya. Ini wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa gitu ya, atau ribuan pulau lainnya gitu ya, yang termasuk wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, sudah tahu kan ya semua. Nah, ini ditegaskan dalam pasal 25A bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya itu ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga tidak bisa negara lain memasuki wilayah negara Indonesia itu dengan seenaknya, karena sudah jelas batas wilayahnya baik laut dan daratnya gitu ya, sehingga sudah sesuai aturan hukum yang dibuat berdasarkan misalnya perjanjian internasional dengan negara lain ataupun undang-undang yang dibuat oleh negara kita sendiri. Nah, wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dalam peranan yang sangat penting. Nah, darat, laut gitu ya, merupakan tempat. Nah, di daratnya sendiri merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia ya, baik pemerintah pusat maupun daerah gitu ya. Nah, selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai wilayah udara. Nah, wilayah lautan, daratan, dan udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia ya. Jadi kalau kalian bertanya seluas apa wilayah udara Indonesia, ya seluas wilayah darat dan lautnya gitu ya. Walaupun tidak ada ciri yang jelas ya, kalau di udara kan susah. Misalnya kalau di daratan itu ada batas wilayahnya, misalnya patok atau pagar besi atau pagar tembok gitu ya. Kalau di lautan bisa berupa balon-balon terapung yang warna oranye gitu ya. Nah, tapi kan kalau di udara mungkin bisa terdetek aja kalau ada di penerbangan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944, penerbangan sipil internasional jelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya gitu ya. Nah, negara Indonesia juga mempunyai selain wilayah darat, laut, udara, juga punya wilayah lain yang disebut ekstrateritorial. Nah, di mana wilayah ekstrateritorial itu? Yaitu di kedutaan besar ya. Jadi kalau kita memiliki kedutaan besar di negara di negara Malaysia misalnya, atau di Amerika misalnya. Nah, kedutaan besar itu gedung dan halamannya adalah wilayah NKRI. Jadi disebutnya wilayah ekstrateritorial.
Jadi wilayah Indonesia itu selain wilayah darat, laut, udara yang sudah jelas yang bisa kalian lihat di peta ini, juga memiliki wilayah ekstrateritorial ya, yaitu di setiap kedutaan besar yang ada di setiap negara. Kalau Indonesia memiliki kedutaan besar di misalnya 50 negara, berarti Indonesia memiliki ekstrateritorial di 50 negara itu ya. Dan setiap orang yang masuk ke wilayah duta besar itu harus mengikuti hukum Indonesia, karena yang menjadi aturan yaitu hukum Indonesia ya, walaupun berada di negara lain. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan wilayah perairan Indonesia. Bisa kalian lihat gambarnya di sini atau nanti kalian coba buat ya di buku. Nah, di sini ada karena kita adalah sebuah negara kepulauan, negara maritim, ada lautnya, berarti kita juga diatur oleh hukum laut internasional. Nah, wilayah laut Indonesia itu apa saja? Nah, ada yang disebut zona laut teritorial atau laut teritorial, ada juga zona landas kontinen, jadi yang dihitung dari atas ke bawahnya gitu ya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Nah, laut teritorial ini ya, laut teritorial ini dia adalah hak milik Indonesia untuk silahkan bisa eksplor gitu ya, 12 mil nih laut teritorial. Tapi misalnya kalau dua negara itu tidak memiliki 24 mil gitu ya, ya tidak bisa 12 mil 12 mil. Misalnya kalau cuma 20 mil ya berarti 10 mil 10 mil, misalnya Indonesia Singapura atau Indonesia Malaysia misalnya gitu ya. Berarti dia dibagi dua saja wilayah lautnya. Nah, selain itu juga ada zona ekonomi eksklusif yang seluas 200 mil gitu ya. Nah, silahkan misalnya sebuah negara itu atau Indonesia ya punya hak ekonomi eksklusif, artinya sumber daya alamnya, tambangnya silahkan dieksplor oleh negara Indonesia sebagai pemilik ZEE itu, gitu ya. Nah, tidak boleh negara lain masuk misalnya cari ikan dan lain-lain. Nah, kalau di lautan lepas, silahkan, itu bebas, mau Indonesia, mau negara lain, mau negara yang tidak memiliki laut, itu boleh eksplor, silahkan. Artinya kalau dia punya kapal, walaupun dia tidak punya laut, ya silahkan mencari ikan di wilayah samudra misalnya, lautan lepas atau lautan yang memang tidak bertuan ya, tidak masuk wilayah negara manapun ya. Jadi kita juga harus tahu, makanya pada saat ada kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia, negara kita berhak menangkap gitu ya. Apalagi pada saat Ibu Susi menjadi menteri kelautan itu, dia malah sampai tenggelamkan katanya kapalnya atau bom gitu ya. Saking bahwa Indonesia itu negara yang berdaulat, yang tidak bisa negara lain seenaknya masuk ke wilayah negara kita, kemudian mencari ikan gitu, mengeksplor sumber daya alam di negara kita, sehingga kita harus tegas gitu ya. Kita juga berpatokan pada undang-undang Capman-nya misalnya, bukan undang-undang Capman-nya, kemudian juga dengan hukum laut internasional yang sudah disepakati oleh semua negara yang memiliki laut tentu saja gitu ya. Dan negara yang tidak memiliki laut pun harus patuh tunduk terhadap aturan hukum laut internasional gitu ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan saat ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.